Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalian kalau Bapak nyanyikan, kalian jawab ya. Apa kabar murid-murid semua? Baik. Apa kabar murid-murid semua? Baik. Apa kabar muridku? Apa kabar guruku? Apa kabar murid-murid semua? Baik. Oke, selanjutnya kita akan berdoa. Bapak minta Zaki untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Zaki. Oke, sebelum kita berdoa, kita sama-sama bernyanyi sedikit sebelum berdoa, menggapai bintang ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Guru yang rapi, siap berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, Bapak mau bertanya dulu. Kira-kira hari ini kita masuk semua enggak? Masuk semua. Alhamdulillah ya, kalau kita masuk semua. Baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, Bapak minta anak-anak Bapak berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku.
ya. Kesepakatan kelas kita salah satunya apabila guru menjelaskan maka kalian wajib mendengarkan. Tidak boleh berbicara sendiri, tapi mendengarkan dan dipahami ya apa yang dijelaskan oleh guru. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, tidak lupa juga biar kita fresh, kita tenang, kita bisa konsentrasi dan fokus dalam pembelajaran hari ini. Bapak minta kita sama-sama tarik nafas semuanya, ikuti Bapak. Keluarkan saudara pelan-pelan. Satu lagi, turun lagi, sekali lagi, tarik nafas, keluarkan saudara pelan-pelan. Gimana kira-kira perasaan kalian setelah kalian menarik nafas dan menghembuskan lagi? Gimana perasaannya Dina? Terasa apa? Tenang, tuh, terasa tenang, terasa nyaman, mungkin lebih fokus lagi dalam pembelajaran, oke? Baik, sekarang Bapak mempunyai dua buah apel. Kalian tengok di sini, Bapak mempunyai dua buah apel, ya. Apelnya bukan untuk Bapak makan, ya. Tapi ini untuk bahan praktek kita. Biar kalian tahu nantinya tentang materi kita nanti, ya, tentang pecahan senilai. Ini buah-buah apel. Kalau menurut kalian ini sama besar atau tidak apelnya? Sama besar, ya. Tapi di sini Bapak akan Bapak potong apelnya, ya. Yang pertama, Bapak akan potong menjadi dua buah bagian. Oke. Dua buah bagian. Yang kedua, Bapak potong apelnya menjadi 4 buah bagian, 4 buah potongan, ya. 2 potongan. Oke. Kalau sudah Bapak potong seperti ini, tetap sama nggak besarnya? Sama nggak? Tetap sama nggak? Tetap sama, ya. Kalau Bapak tanya, ini berapa bagian? 1 per 2. Kalau ini ada berapa nih? Ini berapa nih? Bapak pegang ini berapa? 2. Berarti semuanya berapa? 2. Semuanya berapa? Nah, jadi 2 per 4. Kira-kira 1 per 2 dengan 2 per 4 itu senilai atau tidak? Sama? Sama kan? Sama. Berarti 1 per 2 dengan 2 per 4 ini sama. Berarti dia termasuk pecahan senilai. Paham atau tidak? Paham. Oke. Sekarang kalau tengok kita masuk ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita, ya. Perhatikan di infokus kita. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui kegiatan mengamati, peserta ini mampu menentukan pecahan senilai seperti yang kita lakukan tadi. Kalian sudah mengamati buah-buah apel tadi, ya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta ini mampu menganalisis cara menentukan pecahan senilai. Nanti kalian akan Bapak bentuk kelompok dan nanti kalian akan tahu mana pecahan senilai, ya. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta ini dapat memecahkan masalah berkaitan dengan pecahan senilai. Nanti kalian diskusikan dan masing-masing kelompok nanti akan maju ke depan, ya. Oke, sekarang kita akan melihat tontonan tentang pecahan senilai. Bapak minta kalian tonton dengan betul-betul, ya, dengan konsentrasi. Coba. Coba fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, selamat menonton. Halo adik-adik semua, sekarang kita akan belajar matematika tentang bilah dan pecahan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Materi yang akan kita pelajari adalah menjelaskan pecahan senilai.
Sebagai apa tadi kan? Tontonan lagi ya. Kira-kira udah ada bayangan tentang pecahan senilai? Udah ada bayangan belum? Udah ada? Belajar dengan tetap senang. Ada satu tontonan lagi. Nah, ini biar kalian lebih kuat lagi pemahaman kalian tentang pecahan senilai. Kita perhatikan satu tontonan lagi. Halo, perkenalkan, nama saya Eca. Teman-teman, kalian tahu bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Yuk kita cari tahu. Pecahan senilai. Nah, Eca memiliki persegi panjang, lalu dibagi 4 jadi seperti ini ya. Satu bagian akan Eca arsir. Kira-kira daerah yang diarsir berapa bagian ya? Satu bagian dari 4 bagian, sehingga dapat tulis 1/4. 1 disebut pemilang dan 4 disebut penyebut. Nah teman-teman, persegi panjang yang tadi akan Eca bagi 3 lagi nih. 1, 2, 3. Nah sekarang coba lihat daerah yang diarsir ada berapa bagian nih? Ada 3 bagian dari 12 bagian, sehingga pecahannya 3/12. Nah, coba bandingkan dengan persegi panjang yang tadi. Daerah yang diarsir sama nih luasnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa 3/12 senilai dengan 1/4. Nah, selanjutnya persegi panjang ini akan Eca bagi menjadi 2 bagian. Jadi seperti ini. 1, 2, 2. Jadi daerah yang diarsir ada berapa bagian teman-teman? Ternyata ada 6 bagian dari 24 bagian. Jadi pecahannya adalah 6/24. Nah sekarang coba bandingkan dengan persegi panjang sebelumnya. 6/24 senilai dengan 3/12 senilai dengan 1/4. Sekarang mari kita coba tentukan pecahan senilai dari pecahan 3/4. Mari kita selesaikan. 3/4 sama dengan 3 dikali 2 per 4 dikali 2 sama dengan 6/8. Jadi 3/4 senilai dengan 6/8. Belajar pecahan itu mudah ya teman-teman. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Oke anak-anak Bapak, setelah kita menonton video pembelajaran tentang pecahan senilai, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian ketahui? Hah? Apa yang kalian ketahui tentang pecahan senilai? Jadi pecahan senilai itu dia biarpun dia bentuknya berbeda, dia tetap sama ya. Kayak tadi apel Bapak tadi, dua buah apel itu kan sama. Biarpun dia mau dipotong berapapun, dia tetap sama besarnya ya. Oke. Baik, sebelum kita biar kalian lebih fokus, lebih semangat, sama-sama semuanya berdiri nah. Ayo berdiri. Kita latihan ini. Semuanya berdiri. Ya. Sama-sama bergerak. Semangat. Gerak.
Buku tulisnya juga dikeluarkan anak-anak. Oke, kita sekarang masuk kepada materi kita ya. Oke, tadi tujuan pelajaran sudah Bapak ini kan bacakan. Sekarang kita masuk ke materi kita yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai kita masuk. Ya, dan buka bukunya. Oke, sebelum kita masuk ke pecahan senilai, melalui tontonan YouTube tadi, apa yang kita dapat tentang pecahan senilai? Tadi, seperti Bapak ulang tadi, seperti contoh, misalnya tadi 2 buah apel. Biarpun dia 2 buah apel itu dengan ukurannya sama, ya, dengan potongan-potongan apel tadi sampai ada yang 1/2 dengan 2/4 itu tetap dinyatakan dengan pecahan senilai, ya, karena yang berubah cuma angka tapi bentuknya tetap sama. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk pecahan senilai, ya, untuk penyegaran lagi pikiran kita, sama-sama kita tepuk ya, kita tepuk sesuai ikutin instruksi Bapak. Tepuk 1, yes. Mana kalian? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Lagi cepat, tepuk 5. Oke, sekarang kalian fokus perhatikan di depan ya. Perhatikan fokus kita. Kita masuk tentang pecahan senilai. Tadi kalian ada belum tahu apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai yaitu pecahan yang memiliki nilai yang sama. Tadi Bapak bilang kan nilainya sama dengan pembilang dan penyebut yang berbeda. Nilainya sama tuh sama seperti apel yang 2 buah tadi maksudnya itu yang sama, tapi memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda. Ada yang 1/2 tadi apa yang dipotong, dan ada yang dipotong dengan 2/4. Jadi kalau ditanya apakah 1/2 itu sama dengan 2/4, dan jawabnya sama karena termasuk pecahan senilai. Kemudian lagi pecahan senilai yaitu pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Itu seperti yang gambar lingkaran. Coba kalian tengok 2 gambar lingkaran yang
pertama itu? 1/3. Yang kedua? 2/6. Jadi 1/3 itu sama dengan 2/6 atau senilai dengan 2/6. Cuma yang dibedakan itu dia dipotong aja. Lingkaran yang sama dua buah dipotong. Yang satu dipotong 1/3, sedangkan yang kedua itu dipotong 2/6 ya. Kalau tengok kan di situ, kira-kira sama nggak itu? Sama. Karena dia sama, dia disebut dengan pecahan sembilan. Ya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kalian tengok di situ ada dua buah bolu, 2 buah kue atau 2 buah bolu ya. Kalau kita tengok dari gambar yang pertama ini dipotong berapa per berapa? 2/8. Pintar anak Bapak. Kalau yang kedua kalian tengok dipotong berapa? Dipotong 4, jadi 1/4 ya. Dan bolu tadi dipotong 4, jadi 1/4. 2/8 dengan 1/4 itu menurut kalian pecah senilai atau tidak? Senilai, karena dia memiliki bentuk yang sama, dia tuh potongannya berbeda ya. Yang bolu pertama berapa per berapa itu? 2/8. 2 potongan dari 8 ya, itu dipisahkan, dia dipisahkan 2 dari 8 yang dipotong. Kalau yang gambar kedua itu dia dipisahkan 1 dari berapa potongan? 4. Jadi 2/8 sama dengan 2/8 dan 1/4 termasuk pecahan senilai. Oke, lanjut. Perhatikan lagi nih, tadi dia bilang nih, ada 2 bolu sama besar. Bolu 1 dipotong menjadi 8, sedangkan bolu 2 dipotong menjadi 4. Bandingkan 2 potong bolu dengan 1 potong bolu ya. Apakah sama besar? Sama nggak tadi bolu itu besarnya? Sama. Ya. Terus yang bolu pertama tadi dipotong menjadi berapa bagian? 8 bagian dan dipisahkan 2, jadi 2/8. Kalau bolu yang kedua tadi dipotong berapa bagian? 4, yang dipisahkan 1, jadi 1/4. Oke, kita lanjut lagi. Fokus ya. Simak lagi. Ini dalam bentuk menemukan pecahan senilai. Coba kita tengok. Pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Atas dia disebut apa? Angka 1 itu pembilang. 3 disebut penyebut. Ya, kita tengok. Untuk mendapatkan pecahan senilai biar sama hasilnya, maka 1/3 dia harus dikalikan berapa? Dikalikan 2. Jadi kalau atasnya 2, bawahnya harus 2. Kalau atasnya 3, bawahnya harus 3. Jadi dia dapat sama. Tuh ya, seperti di tampilan Bapak itu 1 dikali 3 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 5. Jadi 1/3 dengan 2/6 itu bilangan senilai atau tidak? Pecahan senilai atau tidak? Pecahan senilai. Situ 1/3 dan 2/6 adalah pecahan senilai atau pecahan setara, sama dengan pecahan setara. Ya. Kita lanjut lagi. Masih kita perhatikan. Coba sama-sama disimak. Menemukan pecahan senilai. Tadi kita dengan perkalian, sekarang kita dengan pembagian ya. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama kayak tadi. 6/8 ya, 6/8 dibagi 2 hasilnya berapa? 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Berarti 6/8 dan 3/4 itu termasuk bilangan pecahan senilai atau setara ya. Boleh kalian bagikan dengan 3 ya, kalau bisa ketemu. Tapi kalau ada gambar di gambar di papan tulis itu, dia tidak akan ketemu. Kenapa? Karena itu 8. Kecuali bilang boleh dibagikan dengan 3 ya. Kalau itu bisa dibagi cuma sama 2. Jadi 6/8 itu dan 3/4
3/4 adalah pecahan senilai atau setara ya. Oke, kalian masih perhatikan lagi gambar yang ada. Kalian perhatikan lagi slide Bapak yang ada di depan itu, di papan tulis. Aktivitas senilai atau tidak? Kalian akan menentukan apakah dia senilai atau tidak melalui tampilan yang ada di depan. Kalian tengok tuh nomor 1 yang gambar lingkaran itu berapa per berapa? 2/5. Bapak mau tanya sekarang, menurut kalian ini 2/5 dan 6/12 itu senilai atau tidak? Pikirkan betul-betul senilai atau tidak. Coba 2/5 dan 6/12 kita kalikan 2 misalnya. 2 di 3, kita kan 3 kayaknya karena harus ketemu. 2 dikali 3 berapa? 6. Sekarang 3 dikali 3 berapa? 9. Situ berapa angkanya? 12. Kalaupun kita kalikan 4, nanti yang atas juga nggak ketemu. Berarti yang nomor 1 itu senilai atau tidak? Karena nomor 1 tidak senilai ya. Paham? Paham? Tidak senilai. Lanjut, yang nomor 2. Kalian perhatikan itu berapa per berapa itu? 3/7. Oh sorry tadi bapak salah tadi 2/5 tadi itu ya. Nggak ketemu sorry. Yang nomor 1 tadi itu 2/5 sorry 5 kali 2 nggak ketemu. 5 kali 3 nggak ketemu. Berarti yang atas tidak senilai. Sekarang ke bawah itu yang nomor 2 3/7. Coba kita sama-sama kalikan. 3 dikali 3 berapa? 9. 7 dikali 3 21. Kira-kira senilai atau tidak? Senilai. Ya, senilai atau tidak? Senilai. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3 itu lingkarannya berapa per berapa? 5/6. Coba sama-sama. 5-nya kita kali 5 berarti ya. Coba 5 kali 5. 25 sama. 6 kali 5. 30. Jadi 5/6 dan 25/30 itu senilai atau tidak ya? Ya. Senilai. Senilai atau tidak ya? Senilai atau tidak? Tidak. Senilai ya. Jadi 5/6 itu senilai. Ini coba kalian tengok lagi tuh. Itulah hasilnya tadi ya. Yang sudah kalian jawab tadi sama-sama. Tuh. 2 dikali 3 berapa di situ? 6. 5 dikali 3 12. Itu tidak senilai ya. Seharusnya 5 kali 3 itu 15. Kecuali 6/15 baru senilai. Tapi di soal tadi kan 6/12 ya. Tuh, yang nomor 2 juga sama. 3/7 senilai dengan 18/42. Bapak tadi pakai 3 ya, 21. Boleh pakai 6. Ya, boleh pakai 3, boleh pakai 6. Yang penting dia ketemu. Ya hasilnya sesuai yang diminta tadi ya. Oke. Sama juga lagi yang ketiga, 5/6. Tuh, betul kan? 2/5 per 30. Oke? Kira-kira paham? Anak-anak Bapak? Paham tentang kita senilai? Paham ya? Baik. Kalau karena kalian sudah paham, Bapak akan memberikan tugas kelompok untuk anak-anak Bapak ya. Ini Bapak bagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Oke. Ini ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan.
Kelompok satu. Nanti tolong jelas ke depan. Satu kelompok satu. Ya, itu tulis nama anggota kelompoknya. Nama kelompoknya satu kita tulis. Nama anggota kelompoknya. Ini soalnya baru tempat tulis ya. Ini kalian membuat pecahan senilai ya. Misalnya ini, Bapak kasih gambar-gambarnya nih. Satu berdua senilai dengan berapa ya? 4/8 setara selain itu berapa? Dikali berapa? Kan 2 kali 2 kali 3 yang penting dia sama ya. Ya boleh dibagi, boleh dikali juga. Kalau dibagi dia berapa? Boleh. Nah boleh, sesuai kalian bebas. Yang penting dia mendapatkan pecahan senilai. Boleh dikali, boleh dibagi ya. Yang penting ketemu hasilnya. Nanti masing-masing kelompok harus turun lagi untuk mempresentasikan di depan.
Dibagi dua ya. Ya, ayo sekarang. Ini dikali kalau boleh dikali berapa kali? Satu berapa? Ya, satu lagi. Kita dapat juga. Satu kali kok. Kita lupa ini. Oh ya, bantu ya. Atas aja. Boleh kali boleh bagi ya. Nah, nomor 1 ke nomor 2. Ini kalian mau apa? Pembagian aja ya? Oke. Coba, berarti berapa nih? 4 bagi berapa nih? 8 di 2. 2 di sini. Bagi 2. Kalian mau kayak gitu aja depan. Bagi 2 jam. Dibagi. Bapak bebaskan kalian, mau jual pakai cara perkalian boleh, cara pembagian boleh, yang penting dia sembilan, ya, yang penting 9, ya, bosan, boleh baginya bagi 3 kan, tidak harus 2 ya, yang penting asal semua, kalau dia 3
presentasi kan. Dina mewakili. Bagi apa Dina? Apa? Dan lainnya. Jadi 1, 2, 2. Oke, Oke, berdiri tepuk tangan untuk Dina. Nomor 3. Ada lagi nomor yang bertanggung. Oke, Mama minta satu nomor lagi Anda siap. Ayo, wakili. Oke, nomor Siti, siapa yang mau baca? Siapa Siti? Ya. Ayo, Siti. Berdiri satu satuan, semuanya dengan. Oke, lanjut. Tepuk tangan untuk nomor 2. Oke. Nah, sekarang Bapak terima kasih untuk kedua kelompok yang mewakili saja. Oke, beri apresiasi dan tepuk tangan untuk kita semua. Ayo, semangat, tepuk tangan. Oke, sekarang Bapak akan memberikan tugas individu untuk masing-masing siswa. Ya, tugas individu untuk masing-masing siswa selama 5 menit. Bapak kasih 5 menit dari sekarang. Kerjakan ini. Gampang ya. Kayak tadi juga sama. Sama kayak tugas kelompok tadi. Udah siap. Nah, simpan aja. Yang lagi boleh tahan. Kalau udah tahan, ini yang kita kerjakan nanti kumpulkan. Nah, silakan ya, ini nanti ada kerjakan yang tugas itu dulu. Ini simpan. Sama tuh caranya. Ayo kerjakan masing-masing. Sama kayak tadi. Sama kayak tugas kelompok ya. Nah. Sudah sama. Coba kalian pakai kali aja lah. Kali. Pakai kali aja kalau merasa gampang kali, pakai kali. Kalau gampang pembagian, pakai pembagian. Nah, bebas. 5 menit ya. Waktu sudah berjalan. Boleh mana tuh? Kalau nggak dikali atau dibagi, sama.
Nah, waktu masih berjalan ya Pak. Kira-kira udah kalau sudah 2 menit lewat. Ya, lebih cepat kerjanya. Ini kelompok 2 yang selesai ya, kelompok 2. Ayo kelompok yang lain. Hah? Apa? Ya, bebas. Kalian mau pakai sistem perkalian atau pembagian bebas? Ya, yang penting hasilnya benar. Yang penting dia senilai. Bapak cuma minta dia senilai atau tidak, gitu. Dan kalau udah siap duduk diam, nanti Bapak ambil ya. Untuk kawannya udah selesai ya, baru kita kumpulkan. Untuk ketiga,
Satu menit lagi waktunya ya. Bapak kasih 1 menit lagi waktunya. Yuk, siapa Bapak kumpulkan nanti. Kelompok 2 udah siap semua kan? Kelompok di sini udah siap semua. Tinggal kita berjalan. Bentar lagi kita kumpulkan. Nah, oke. Bapak kumpulkan aja, siap. Siap, Bapak kumpulkan aja. Bapak cuma ingin tahu kalian merasa apa yang sebenarnya. Gak apa-apa. Tunggu di situ aja Bapak ambil. Yang punya nama-nama. Bapak cuma pengen tahu kalian paham atau tidak. Nih, baik. Sini dah. Nah, coba perhatikan ke depan lagi yang sudah dikumpulkan dulu. Sini. Oke, terima kasih untuk anak-anak Bapak. Ini tugasnya sudah Bapak kumpulkan ya. Sudah Bapak kumpulkan. Sekarang perhatikan lagi ke depan semuanya. Ya. Kemudian bukunya ditutup lagi. Oke, bukunya ditutup lagi. Ini ya. Ini Bapak tengok udah banyak yang lumayan sudah mengerti dan paham tentang pembelajaran hari ini. Meskipun ada yang nggak siap, 1-2 orang masih ada yang nggak siap nih. Nggak apa-apa ya. Ini Bapak tengok udah berhasil. Coba ada. Sekarang tengok ke depan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan pada materi kita hari ini ya. Setelah kita pelajari materi pecahan senilai ini, kalian mungkin akan lebih mengetahui lagi apa itu pecahan senilai ya. Ya, yaitu pecahan memiliki nilai yang sama dengan pembilang atau penyimpul yang berbeda. Itu tadi apa namanya, pecahan senilai. Jadi kesimpulannya, anak-anak Bapak tetap fokus, semangat dalam belajar sehingga keberhasilan pembelajaran kita itu bisa terlaksana dengan baik ya. Nah, Bapak minta 1 orang untuk maju untuk memberikan tentang pendapat pada pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira siapa yang mau maju? Yang berani saja memberikan pendapat tentang pembelajaran pada hari ini ya. Siapa? Sini lah. Bapak tunjuk Adi, sini Adi. Bapak tadi berani. Bapak cuma mau nanya pendapat kamu aja tentang pembelajaran di kursus ini ya. Menurut kamu belajar tentang materi
Dekat sendiriannya ke mana menurut kamu? Enak nggak? Paham kamu? Paham. Jadi sekarang kalau Bapak kasih soal udah bisa menjawab ya? Ya kan? Bisa menjawab. Aman? Aman. Oke, silakan duduk. Satu orang yang cewek nih, manca-manca, sini manca. Berikan pendapat kamu tentang bentuk senilai. Ya. Menurut Manca, pada hari ini kan kita belajar tentang belajar senilai. Kira-kira apa yang Manca dapatkan pada pembelajaran hari ini? Menurut kamu, bisa kamu mengerti atau tidak? Bisa mengerti, paham? Sudah dapat bertambah ilmu? Senang? Happy? Oke, silakan dulu Manca. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu tadi ya apa namanya pendapat tadi teman-teman kita untuk pelajaran pada hari ini. Oke, anak-anak Bapak, adapun untuk pertemuan kita di minggu di hari apa kita matematika? Senin. Oke, untuk di hari Senin, anak-anak Bapak kita akan belajar untuk materi berikutnya, yaitu tentang pecahan desimal ya. Pecahan desimal itu intinya dia menggunakan koma-koma. Nantilah kita pelajari itu ya. Oke, anak-anak semuanya, kita biar tetap bersemangat untuk menutupi pembelajaran kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat dan ding dong, tahu kan? Pernah kita kan tepuk semangat dan ding dong, oke? Tepuk semangat dan ding dong, ya? Dan ding ding ding, dong dong dong, dan ding ding ding, dong dong dong. Tepuk semangat dan dingdong sudah ini juga ya. Dan cukup mungkin pembelajaran kita. Sekarang kita siap-siap untuk berdoa ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sebaiknya menggapai bintang sekaligus berdoa menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi sudah memimpin siapa tadi? Zaki. Sekarang Ardi, siapa Ardi maju untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari. Kita bernyanyi dulu menggapai bintang, ya. Sama-sama sebelum kita tutup dengan doa, kita menyanyikan lagu menggapai bintang. Sama-sama. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Oke, sekarang Aldi pimpin doa dulu. Bersiap-siap. Berdoa dimulai.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak bapak, sebelum kalian pulang, duduk yang rapi dulu. Duduk rapi. Fokus. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, anak-anak bapak, sekarang kita sudah habis waktu kita 2 jam pelajaran matematika. Sekarang kita bernyanyi ya. Satu lagu. Mari pulang, mari pulang, mari pulang bersama. Mari pulang, mari pulang, mari pulang bersama. Kalau ada sumur di ladang sama-sama, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Apa rasa sebelum kita pulang, kita nyanyi lagi. Kita nyanyi lagu daerah aja lah untuk penutup. Lagu daerah untuk penutup, ya. Lagu daerah, ayo. Siapa nih kira-kira yang milih? Atau sama-sama langsung? Lagu apa kira-kira? Lagu apa? Lagu daerah? Hah? Apa pisang? Oke, lagu apa pisang? 1, 2, 3. Baru